Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Selamat berjumpa kembali para pemirsa di Kurma Kuliah Ramadan maksimal 5 menit. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang berhubungan dengan rukun Islam. Rukun Islam yang kedua adalah sholat. Tetapi sebelum kita membahas sholat secara rinci, terlebih dahulu kita akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan sholat. Di antaranya adalah thaharah. Para pemirsa, apa itu thaharah? Thaharah adalah bersuci. Bersuci dari hadas maupun bersuci dari najis. Dalam hal ini, bersuci dari hadas adalah dengan cara mengerjakan wudhu, mandi atau tayamum. Jadi ketika kita akan sholat, kita harus berwudu dulu atau mandi dulu ketika kita berkaitan atau melakukan hal-hal yang mewajibkan kita mandi atau melakukan tayamum. Yang kedua adalah bersuci dari najis. Bagaimana? Kita harus menghilangkan najis yang ada di badan, di tempat sholat maupun yang ada di pakaian yang kita pakai untuk melaksanakan sholat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal berhubungan dengan thaharah ini, tentu kita tidak bisa lepas dari yang namanya air. Thaharah yang utama itu menggunakan air. Dalam hal ini, air yang dapat digunakan untuk bersuci, untuk thaharah adalah air yang thahir mutahhir, suci dan mensucikan, yaitu air yang turun dari langit atau air yang keluar dari tanah atau dari bumi yang belum pernah dipakai untuk bersuci. Itu pengertiannya. Kemudian dalam hal ini air yang thahir mutahhir di dalam kitab Fasolatan ini dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah air hujan. Jadi air hujan itu secara langsung bisa kita pakai untuk bersuci. Kemudian yang kedua adalah air sumur. Kita ngebor pakai sibel, pakai sanyo dan yang lain. Air yang keluar dari sumur itu bisa kita gunakan untuk bersuci. Kemudian yang ketiga adalah air laut. Bila kita berada di pantai, di laut, sedang naik kapal atau lain sebagainya, atau kerja di laut, air laut bisa kita gunakan untuk berwudu, bersuci. Yang keempat adalah air sungai. Nah ini, di mana rumah kita dekat sungai atau Bengawan Solo misalnya, air sungai bisa otomatis kita gunakan untuk bersuci. Kemudian yang kelima adalah air salju. Barangkali kita hidup di daerah yang dekat dengan kutub utara, di sana banyak sekali salju berlimpah, itu bisa kita gunakan untuk bersuci. Yang keenam adalah air dari mata air. Nah, ini mata air sumberan langsung di gunung-gunung, di telaga biasanya terdapat mata air. Ini juga bisa kita gunakan untuk bersuci. Terus yang terakhir adalah air embun. Jadi ketika malam hari kita menyiapkan tempat air gitu yang sekiranya cukup untuk bersuci, itu bisa kita gunakan. Demikian sekilas tentang
bersuci. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.